Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Nah, teman-teman, secara khusus hari ini kita akan coba membahas tentang ajaran mengenai api penyucian di abad pertengahan, dan saya akan mencoba untuk memperlihatkan ringkasan dari seorang teolog besar, Thomas Aquinas. Nah, mengapa menjadi penting? Banyak pertanyaan masuk tentang api penyucian karena memang setiap tanggal 2 November gereja akan pengenangan arwah semua orang beriman, dan ini menjadi sebuah pertanyaan terus-menerus. Nah, kita mau belajar tentang ajaran api penyucian ini di abad pertengahan dan juga bagaimana diungkapkan dalam pembelajaran tentang teolog besar Thomas Aquinas. Kita akan mulai pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, abad pertengahan itu menunjukkan pada periode dalam sejarah Eropa dari abad ke-11 sampai lahirnya periode Renaissance sekitar abad ke-15. Nah, pada periode ini raja-raja di Eropa itu silih berganti, menguasai dan mengontrol Eropa sehingga terkadang menciptakan ketidakstabilan dalam kondisi masyarakat. Untungnya, ada salah satu kekuatan yang mampu menjadi dasar dalam kesatuan sosial masyarakat, yaitu Gereja Katolik Roma. Dan pada periode ini hampir seluruh penduduk Eropa memeluk yang namanya kekristenan. Selain itu, hidup membiara atau kita baca dalam monastik dipandang sebagai bentuk ideal dari hidup religius. Dan pada periode ini, kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun juga secara politik ternyata sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan arahan dari Gereja Katolik. Kondisi masyarakat Eropa seperti itu menjadi lahan subur untuk perkembangan ajaran api penyucian. Para teolog seolah-olah diberikan waktu dan juga ruang yang lebih besar untuk merefleksikan ajaran api penyucian ini. Dan abad pertengahan adalah periode di mana ajaran api penyucian itu dimatangkan dan juga dipersiapkan untuk menjadi ajaran resmi atau dogma gereja pada akhir abad pertengahan. Karena masih belum ditetapkan sebagai ajaran resmi dari gereja, dapat dimaklumi jika para teolog akhirnya memiliki pandangannya masing-masing mengenai api penyucian ini. Memang ada beberapa teolog yang memiliki kesamaan konsep dan pemikiran tentang api penyucian. Tetapi saya mengatakan bahwa tidak sedikit juga yang justru berlawanan. Dan abad pertengahan juga ditandai dengan lahirnya banyak universitas. Sebagian besar universitas itu pada mulanya didirikan dan juga dikelola oleh gereja untuk mendidik para pejabat gereja dan juga para biarawan. Salah satu universitas yang terkenal di Eropa Utara pada waktu itu adalah Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1150 sampai 1170. Universitas ini terkenal karena pengajaran teologinya. Nah, para teolog di Universitas Paris inilah yang mendalami, yang mengembangkan, dan juga mempopulerkan tentang ajaran api penyucian. Beberapa teolog dari Universitas Paris ini berasal dari Ordo Dominikan dan juga Fransiskan. Sejumlah teolog ini sering disebut sebagai para skolastik, sebab mereka termasuk dalam aliran skolastisisme. Dan skolastisisme ini adalah pendekatan filosofis yang paling dominan di Eropa pada abad 11 sampai abad ke-16. Skolastisisme mengombinasikan ajaran agama, studi bapak-bapak gereja, dan karya filsafat serta logika yang didasarkan terutama pada ajaran filsuf Yunani kuno Aristoteles. Nah, maka saya akan coba untuk menguraikan secara ringkas walaupun juga panjang pemikiran teolog besar dari Universitas Paris tentang api penyucian, yaitu Thomas Aquinas. Nah, teman-teman terkasih, Thomas Aquinas itu lahir di Puri Roccasecca di Italia Selatan 1225.
dan meninggal dalam perjalanan menuju Konsilion II tahun 1274. Dia adalah biarawan dari Ordo Dominikan dan juga pujangga gereja. Kita mengenalnya sebagai Dr. Angelicus. Ia memperoleh pendidikan di Napoli, di Paris, dan Köln, Jerman di bawah bimbingan Albertus Magnus. Ajaran Thomas mengenai api penyucian dapat juga ditemukan dalam sejumlah karyanya tentang Scriptum dan juga De Malo, bahkan juga dalam Summa Theologica. Thomas percaya adanya tempat yang bernama api penyucian. Dasarnya adalah keadilan Allah. Keadilan Allah mengendaki bahwa orang yang meninggal setelah bertobat dari dosa-dosanya dan menerima pengampunan tetapi belum menyelesaikan silih harus dihukum setelah kematian. Maka Thomas menambahkan, gereja memerintahkan kita untuk berdoa bagi orang yang sudah meninggal supaya mereka dibebaskan dari dosa mereka. Doa hanya diperuntukkan untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Mereka yang menyangkal api penyucian berarti melawan otoritas gereja. Ditekankan lagi, mereka adalah bidah. Pernyataan Thomas ini terbilang keras. Namun ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu Thomas berpolemik untuk membela gereja dari serangan kelompok Saracen, gereja Yunani, gereja Armenia, kelompok Yahudi dan kaum bidah lainnya yang secara tidak langsung menyangkal ajaran dari api penyucian. Menurut Thomas, api penyucian terletak di bawah bumi berdekatan dengan neraka. Ia menolak anggapan bahwa api penyucian terletak di atas manusia, di atas langit. Sebab jiwa-jiwa di api penyucian berada di antara Allah dan manusia. Alasannya, karena mereka sedang dihukum atas perbuatan mereka yang rendah, atau kita bisa baca sebagai dosa. Maka tempat penghukumannya adalah tempat yang rendah. Di sini secara tidak langsung ia menempatkan api penyucian setingkat lebih tinggi dari neraka. Dan tampak di sini, teman-teman terkasih, semacam nerakanisasi api penyucian. Ternyata tidak semua orang pada zamannya dan bahkan sesudahnya sependapat dengannya. Beberapa orang percaya bahwa api penyucian tidak terletak di bawah bumi, tetapi di atas bumi. Salah satu tokoh penting yang berkeyakinan seperti itu adalah Dante Alighieri yang akan kita lihat mungkin dalam pembahasan yang selanjutnya. Thomas membahas secara cukup mendalam tentang pertolongan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup bagi mereka yang sudah meninggal di api penyucian. Ada 3 pertolongan yang paling efektif bagi orang-orang yang berada di api penyucian. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah derma, dan juga Ekaristi Kudus. Dan Ekaristi adalah pertolongan kasih yang sangat bermanfaat. Pertolongan dalam bahasa Latinnya adalah suffragia, di atas melahirkan rahmat bagi jiwa-jiwa di dalam api penyucian. Rahmat tersebut disediakan bagi mereka yang pantas memperolehnya. Jika rahmat tersebut dipergunakan secara benar, maka akan berbuah dan berubah menjadi kehidupan kekal. Menurut Thomas, ikatan kasih yang menghubungkan antara anggota gereja bernilai bukan hanya bagi mereka yang hidup, tapi juga bagi mereka yang mati dalam keadaan penuh kasih. Orang yang telah meninggal hidup dalam kenangan orang yang hidup. Karena itulah, teman-teman terkasih, pertolongan dari orang yang hidup sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Dan disinilah Thomas menyangkal pandangan Aristoteles, filsuf Yunani kuno, dalam karyanya Etika Nikomaseia, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Dalam relasi sosial kemasyarakatan, mungkin tidak ada relasi antara yang hidup dan yang mati. Akan tetapi dalam relasi yang didasarkan
pada kasih antara setiap orang dan cinta dari Allah, yang karenanya jiwa orang mati tetap hidup. Sangat mungkin adanya relasi dan juga komunikasi antara orang yang hidup dengan jiwa yang sudah meninggal. Bukan hanya pertolongan yang berupa doa dan derma dari orang yang baik, tapi juga pertolongan dari seorang pendosa dapat berguna bagi orang yang sudah meninggal. Ini penting kita catat baik-baik. Sebab nilai dan manfaat dari pertolongan tersebut tergantung pada keadaan orang yang meninggal, bukan dari orang yang hidup. Maka prinsipnya sama dengan sakramen, yaitu ex opere operato. Maksudnya, pertolongan tersebut hanya dapat menghasilkan rahmat dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah dan tidak tergantung pada orang yang memberikan pertolongan. Thomas juga menambahkan, pertolongan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi yang didoakan, tetapi penting juga ini, bermanfaat juga bagi orang yang mendoakan. Sebab pertolongan tersebut merupakan tindakan kasih yang pada saatnya nanti orang juga akan dinilai berdasarkan hal tersebut. Pertolongan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka yang sudah terberkati di surga. Maka doa-doa selama ini dalam doa arwah, misa arwah dan sebagainya, sebetulnya kita mendoakan untuk orang-orang yang dalam api penyucian. Sebab pertolongan itu tidak tepat sasaran jika diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya. Selain itu, pertolongan itu juga dapat bermanfaat jika ada kesatuan dalam kasih antara orang yang hidup dan juga orang yang telah mati. Teman-teman, menarik sekali bahwa Thomas juga membahas tentang penampakan, membahas juga tentang penglihatan atau memimpi mengenai jiwa-jiwa yang sudah meninggal kepada mereka yang masih hidup. Menurutnya, jiwa yang terberkati di surga, jiwa yang terkutuk di neraka, dan jiwa yang sedang dalam pemurnian di api penyucian dapat meninggalkan alamnya dan menampakkan diri kepada orang yang hidup. Allah mengizinkan ini terjadi hanya untuk mengajar orang yang hidup atau melahirkan rasa takut dan gentar akan penghukuman. Penampakan mereka yang sudah selamat di surga dan mereka yang terkutuk di neraka, menurut Thomas jarang terjadi. Sebab mereka yang di surga tidak memperlihatkan di dunia karena kebahagiaannya kekal bersama dengan Allah Bapa. Seandainya mereka menampakkan diri, itu pun atas atau dengan seizin Allah. Sementara itu mereka yang di neraka begitu menderita, sehingga hanya larut dalam meratapi nasibnya, sehingga tidak menampakkan diri kepada orang yang hidup. Sedangkan mereka yang di api penyucian biasanya menampakkan diri untuk memohon yang namanya pertolongan dari kita, orang-orang yang masih hidup. Jiwa yang telah menyelesaikan penyucian di api penyucian akan segera naik ke surga dan tidak mengembara ke alam lain atau dunia ini, dunia kita. Menurut Thomas, jiwa-jiwa di api penyucian akan melayani hukuman dengan sukarela bukan karena jiwa itu menginginkannya, tetapi karena mereka tahu bahwa itulah satu-satunya jalan agar mereka dapat diselamatkan. Di sini ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa jiwa-jiwa di api penyucian begitu terlarut dalam penderitaan mereka, sehingga mereka tidak tahu kalau mereka sedang dihukum dan merasa dirinya terkutuk. Thomas mau menekankan hal yang baik. Jiwa-jiwa tersebut tahu kalau mereka akan diselamatkan. Itu intinya. Mereka keluar dari api penyucian tidak secara bersamaan. Ada jiwa tertentu yang lebih cepat keluar daripada yang lainnya. Dan mengenai penderitaan di api penyucian, Thomas mengatakan demikian. Semakin orang merindukan akan sesuatu, semakin terasa sakit jika sesuatu itu terhempas daripadanya. Sesudah kehidupan ini, kerinduan akan Allah, sang kebaikan tertinggi, begitu kuat dalam jiwa-jiwa orang benar dan tidak terhalangi lagi
oleh badan yang fana. Karena itu teman-teman terkasih, jiwa-jiwa akan begitu menderita jika kerinduan itu tertunda. Mereka kehilangan pandangan yang membahagiakan, visio beatifica akan Allah untuk sementara waktu. Penderitaan yang paling ringan di api penyucian menurut Thomas masih lebih berat daripada penderitaan yang paling berat di dunia ini. Maka teman-teman, kalau mau bicara tentang ajaran api penyucian, itu adalah ajaran yang berkembang pesat pada abad pertengahan. Dan perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari dua kenyataan ini. Yang pertama, dari kalangan umat awam, tradisi mendoakan jiwa orang beriman tidak pernah akan mati. Dan justru malah akan semakin berkembang. Malahan kebiasaan saleh ini turut didukung oleh para teolog dalam karya-karyanya yang sangat menganjurkan supaya orang yang sudah meninggal itu didoakan. Itu yang pertama. Yang kedua, para teolog sendiri terus menggali, terus membuka, dan merumuskan kembali secara lebih sistematis kebenaran iman dalam ajaran api penyucian yang sebelumnya telah dirintis oleh bapak-bapak gereja. Memang tidak dapat dihindari adanya perbedaan pandangan dari antara para teolog abad pertengahan tentang api penyucian ini. Bahkan juga tidak dapat dipungkiri adanya spekulasi api penyucian yang cenderung berlebihan. Namun kenyataannya, hal itu sepertinya adalah sebuah konsekuensi dari upaya untuk membaca, bahkan juga menafsir kembali ajaran api penyucian sesuai pada zamannya. Maka pada abad pertengahan ini mulai umum dipergunakan istilah purgatorium. Dan sebagai catatan teman-teman terkasih, pada zaman Bapak Gereja, istilah yang sering dipakai adalah ignis purgatorius, api yang menyucikan. Di sini fokusnya adalah api sebagai sarana untuk penyucian. Nah, namun memasuki abad pertengahan itulah istilah purgatorium, tempat untuk menyucikan, semakin populer. Sampai sekarang pun kebanyakan umat masih memahami api penyucian itu sebagai tempat. Meskipun demikian, ada beberapa teolog yang berfokus pada api yang menyucikan daripada tempat penyucian itu sendiri. Mereka sepertinya tidak mau berspekulasi lebih jauh mengenai tempat penyucian itu. Sebab dalam pandangan mereka, tempat itu masih bersifat misteri dan tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Masuk ke dalam api penyucian berarti masuk ke dalam sebuah misteri. Teman-teman, sebagian besar teolog masih mengikuti arus utama pemikiran bahwa api penyucian adalah penghukuman yang menyucikan jiwa-jiwa dari dosa. Akan tetapi, para teolog Fransiskan menambahkan pandangan baru bahwa api penyucian adalah sebuah harapan. Jadi, sekalipun menderita karena hukuman penyucian, jiwa-jiwa tersebut memiliki harapan bahwa Allah itu akan terus-menerus akan menyelamatkan. Bahwa mereka pada saatnya akan juga berada dalam kesatuan dengan Allah Bapa. Dan inilah yang membuat jiwa tetap bertahan penuh kesetiaan dalam api penyucian. Sedangkan para teolog abad pertengahan menekankan pentingnya dan perlunya menolong jiwa-jiwa di api penyucian dalam bentuk ekaristi, dalam bentuk doa, dalam bentuk derma dan perbuatan kasih yang lainnya dari kita, orang-orang yang masih hidup. Dan pertolongan ini mengungkapkan keyakinan bahwa relasi antara orang yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal itu tidak pernah terputus. Kematian bukanlah perpisahan abadi dengan jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal. Maka teman-teman, hari ini saya sengaja untuk memberikan kepada teman-teman terkasih tentang bagaimana ajaran api penyucian dalam kerangka di abad pertengahan yang menjadi sebuah pertanyaan, sebuah refleksi bersama. Maka saya mengajak juga kepada kita semua yang masih hidup, mari kita tahan henti-hentinya berdoa bagi
saudara kita dan semua orang yang berada dalam api penyucian, supaya semakin lama Allah memberikan kerahiman dan mereka akan naik ke surga dengan mengalami kebahagiaan yang sejatinya. Dan semoga segala kebiasaan, segala habit yang baik, pada akhirnya pun kalau seandainya nanti kita sudah meninggal, masih banyak orang juga berdoa untuk kita. Maka selamat untuk mempunyai habit, untuk berani berdoa bagi siapapun yang sudah meninggal dalam api penyucian, sehingga mereka mendapat kerahiman ilahi untuk sampai dalam kerajaan surga. Cukup sekian pengajaran mengenai api penyucian, terlebih di abad pertengahan, dan kita sudah mendengar tentang bagaimana ringkasan dari teolog Thomas Aquinas yang begitu luar biasa. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogani yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Bye-bye.